pemilik kos ini datang dan langsung menuju ke kamar Robia. Setelah masuk ke kamar Robia, pemilik kos ini kaget karena melihat tubuh Robia dalam posisi tengkurap. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Pada video ini, kita akan membahas kronologi kejadian yang menimpa seorang gadis yang dieksekusi pacarnya di salah satu kamar kos di Semarang. Sebelum kita lanjut membahas kisahnya, sebaiknya kalian like dulu video ini, supaya video ini tersebar ke teman-teman kita dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kalian sudah siap, langsung saja kita bahas kisah lengkap dari kasus ini. Seorang karyawati sebuah bank swasta ditemukan tewas di dalam kamar indekos di Jakarta. Korban meninggal setelah mendapatkan 15 tusukan senjata tajam. Ada seorang wanita yang bernama Robiatul Adawiyah. Dia berusia 28 tahun. Robia ini berasal dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan dia tinggal di salah satu kamar kos yang ada di Semarang dan bekerja sebagai call center di salah satu bank swasta. Setiap hari Robia ini selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Dia mulai bekerja dari pagi dan baru pulang di jam 7 malam. Robia ini dikenal sebagai pekerja yang ulet dan terlihat ceria setiap harinya. Namun, di balik kesibukannya, dia menyimpan cerita yang tak banyak orang tahu. Sepulangnya Robia dari kerja, biasanya dia beres-beres kamar kos dan langsung tidur. Karena menurut Robia, untuk sekarang ini dia hanya fokus untuk mengurus pekerjaannya. Hari-hari Robia ini hanya disibukkan dengan bekerja dan langsung istirahat ketika dia sudah pulang kerja. Namun setelah lama Robia bekerja, kini Robia pun mulai merasa kesepian. Dia membutuhkan sosok teman untuk bercerita. Lebih tepatnya, dia ingin mempunyai pasangan. Pada saat itu, dia bingung bagaimana cara mendapatkan pasangan. Setelah mencari cara, Robia pun akhirnya menemukan solusi, yaitu dengan menggunakan aplikasi kencan. Saat itu, Robia langsung membuat akun di salah satu aplikasi kencan. Dia berpikir dia bisa mendapatkan pasangan melalui aplikasi kencan tersebut. Setelah Robia sudah membuat akun, dia pun langsung mencari laki-laki yang menurut dia cocok dengan dirinya. Dan ternyata benar, tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Robia ini mendapatkan laki-laki yang menurut dia cocok dengannya. Nama laki-laki ini adalah Muhammad Adi Nugroho, berusia 28 tahun, yang berasal dari Desa Bendungan, Semarang Selatan. Dan Adi ini bekerja sebagai security di salah satu klinik kecantikan yang ada di Semarang. Di dalam aplikasi kencan itu, Robia dan Adi langsung berkenalan. Mereka saling bertanya mengenai latar belakang satu sama lain. Semenjak ini, hari-hari Robia sangat menyenangkan karena sudah memiliki teman untuk ngobrol, ya walaupun itu hanya di media sosial. Nah, setelah mereka saling kenal dan saling nyaman, di awal tahun 2024, Adi ini mengungkapkan rasa cintanya kepada Robia. Robia yang sudah lama kesepian dan mendengar kalimat itu langsung saja menerima cintanya Adi. Robia yang sebelumnya merasa kesepian, sekarang dia merasa senang karena sudah mendapatkan kekasih hatinya, yaitu Adi. Pada saat mereka sudah memiliki hubungan, Adi ini hanya pernah sekali saja berkunjung ke kamar kosnya Robia. Itu pun dikarenakan Robia yang meminta tolong Adi untuk membantunya mengangkat barang yang ingin dimasukkan ke dalam kamar kosnya. Singkat cerita, setelah hubungan mereka berjalan berbulan-bulan, Adi ini mulai merasa ada yang aneh dengan Robia. Karena Adi ini sering melihat Robia yang diantar teman laki-lakinya saat pulang kerja. Adi yang mulai cemburu melihat itu, akhirnya meminta Robia supaya tidak seperti itu lagi. Adi menginginkan supaya Adi saja yang mengantarkan Robia pulang. Namun Robia tidak setuju dengan itu, karena menurut Robia, dia membutuhkan relasi teman cewek dan cowok dalam pekerjaannya, dan itu hal yang wajar bagi dia. Adi yang mendengar jawaban Robia itu sangat kecewa, karena menurut Adi tidak sepantasnya Robia ini diantar pulang oleh laki-laki lain. Apalagi itu sangat sering terjadi. Setelah itu, Adi yang sangat cemburu dengan aktivitas Robia, Adi pun langsung membuat akun palsu di aplikasi kencan tersebut, dengan maksud supaya bisa memantau aktivitas Robia. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Adi ini mengirim pesan kepada Robia yang memberitahu kalau dia sudah sampai rumah, karena Adi ini selalu ngasih tahu ke Robia kalau dia sudah pulang kerja.
Namun saat itu Robia tidak membalas pesan dari Adi. Hal inilah yang membuat Adi semakin curiga. Di saat itu, Adi sangat bingung harus bagaimana. Karena dia sudah mengirim pesan kepada Robia tetapi tidak ada balasan. Adi tidak tahu harus mencari Robia kemana. Kemudian Adi mencari informasi Robia melalui aplikasi Kencanya menggunakan akun palsunya. Nah, di saat itu Adi melihat Robia membuat status dan disembunyikan dari Adi. Dari sinilah Adi semakin cemburu karena mengetahui Robia yang membuat status namun tidak ditunjukkan kepada dia. Nah, Adi ini mengetahui status Robia dari akun palsu yang dimilikinya. Melihat status Robia yang menunjukkan kalau dia sedang di Taman KB, Adi pun langsung menuju ke Taman KB untuk mencari Robia. Setelah sampai di Taman KB, Adi ini mengelilingi sekitaran taman untuk mencari Robia. Namun, Adi tidak menemukan keberadaan Robia. Kemudian, Adi berpikir bahwa Robia mungkin sudah pulang lewat jalan Simpang 5, yaitu jalan yang berbeda dengan jalan yang dilewati Adi saat menyusul Robia ke Taman KB. Adi pun langsung mengikutinya lewat jalan itu. Di perjalanan, Adi tidak menemukan Robia, sehingga Adi memutuskan untuk mencari Robia di sekitar kosnya. Pada saat Adi mengelilingi jalan di sekitar kosnya Robia, Adi ini melihat Robia yang baru saja pulang dan diantar oleh teman laki-lakinya. Di situ Adi sangat marah dan cemburu karena melihat Robia diantar oleh laki-laki lain. Namun tidak lama, teman laki-laki Robia ini meninggalkan kosnya Robia untuk pulang. Dan saat di jalan, teman laki-laki Robia ini berpapasan dengan Adi. Di situ Adi langsung memepet laki-laki itu dan bertanya kepada dia, sebenarnya ada hubungan apa laki-laki itu dengan Robia. Namun laki-laki itu menjawab kalau dia itu temannya Robia dan hanya berteman biasa. Adi yang masih sangat emosi kemudian langsung meninggalkan laki-laki itu dan menuju ke kamar kosnya Robia. Setelah sampai di depan kos, Adi memarkirkan motornya di depan masjid yang berhadapan dengan rumah kosnya Robia. Adi kemudian memanjat pagar dan menuju kamar Robia yang ada di lantai 2. Aksi ini terjadi sekitar jam 12-an malam, tanggal 17 Oktober 2024. Dan ternyata Adi ini sudah membawa sebilah pisau sangkur untuk menghabisi Robia. Saat Adi sudah berada di depan kamarnya Robia, Adi ini mengetuk pintu kamarnya Robia. Robia yang mendengar suara ketukan itu, dia pun bertanya, "Siapa?" Tetapi Adi tidak menjawabnya. Kemudian Robia yang penasaran dengan itu, lalu mematikan lampu kamarnya dan membuka pintunya. Setelah Robia membuka pintu, dia kaget. Ternyata pria yang mengetuk pintunya itu adalah Adi, yang merupakan pacarnya sendiri. Robia pun langsung mencoba menutup pintunya kembali, karena Robia tidak ingin berbicara dengan Adi. Tetapi Adi yang mengetahui Robia akan menutup pintunya, Adi ini langsung memaksa masuk dan menusuk perutnya Robia. Robia yang merasa kesakitan langsung mendorong Adi. Adi yang sudah sangat marah dan ingin menghabisi Robia saat itu, Adi pun langsung membalas mendorong Robia, yang mana akhirnya mereka saling mendorong sampai Robia pun terjatuh. Adi yang melihat Robia sudah terjatuh, Adi ini kayak kesetanan dan membabi buta menusuk area dada Robia. Di situ Robia yang merasa kesakitan akhirnya teriak untuk meminta tolong. Tetapi Adi membungkam mulut Robia, sehingga suara teriakan Robia itu tidak terlalu terdengar. Karena Robia yang sudah banyak mengeluarkan cairan merah, akhirnya Robia ini pingsan. Nah, Adi yang mengetahui hal itu bukannya berhenti, dia malah menusuk lagi bagian pinggang Robia. Dalam kondisi ini, Robia sudah tidak bernyawa lagi karena kehabisan cairan merah. Nah, Adi yang cemas setelah melakukan hal itu, dia pun langsung kabur dari kamar kosnya Robia. Nah, ternyata pada saat Adi sedang melakukan aksinya, salah satu tetangga kos Robia yang menempati kamar di sebelah kamar Robia ini sempat mendengar suara teriakan, tetapi suaranya itu seperti kena bungkam. Karena takut, tetangga kos Robia ini langsung menghubungi pemilik kos, ambulan, dan kepolisian menggunakan handphone. Tidak lama kemudian, pemilik kos ini datang dan langsung menuju ke kamar Robia. Setelah masuk ke kamar Robia, pemilik kos ini kaget karena melihat tubuh Robia dalam posisi tengkurap bersimbah cairan merah dengan luka sobek di bagian lengan dan pinggang. Tidak lama ambulan, polisi, dan warga pun berdatangan di area kos.
Dan kemudian jenazah dari Robiah ini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Polisi di saat itu langsung melakukan olah TKP. Dan di situ polisi melihat rekaman CCTV yang ada di rumah kos tersebut. Ternyata aksi dari Adi dari awal masuk dan keluar kamar kos itu terekam jelas oleh CCTV. Dengan itu, polisi tidak lagi kesulitan untuk memburu Adi karena sudah teridentifikasi identitasnya. Nah, setelah dilakukannya otopsi, hasil dari otopsi itu adalah penyebab kematian Robiatul itu karena mengalami 15 luka tusukan senjata tajam yang tembus ke organ bagian dalam. Kemudian Adi yang kebingungan dan dia sadar kalau polisi pasti mengejarnya, Adi ini pun langsung kabur ke Jakarta. Nah, di Jakarta, Adi ini tidak punya siapa-siapa dan akhirnya dia tidur di beberapa masjid. Karena kesulitan untuk tidur, Adi memutuskan untuk kembali ke Semarang. Tepatnya dia pergi ke rumah bibinya di Banyumanik. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, tim gabungan Jatanras Polda Jateng, Jatanras Polrestabes Semarang, dan Resmob Polrestabes Semarang kemudian melakukan penyelidikan. Dan Adi pun dapat ditangkap di rumah kakaknya di wilayah Banyumanik, Semarang pada pukul 4 subuh. Pada saat diinterogasi oleh polisi, Adi ini mengaku bahwa dialah pelakunya. Adi mengatakan dia tega menghabisi Robiah kekasihnya sendiri ini karena sakit hati. Karena Adi sering memergoki Robiah yang sedang berjalan dengan laki-laki lain. Dan yang lebih parahnya lagi, Adi ini mengakui bahwa sangat merasa puas setelah menghabisi Robiah. Nah, ternyata benar motif dari Adi melakukan aksi itu adalah karena cemburu melihat Robiah yang sering jalan dengan teman laki-lakinya dan bukan ingin melakukan perampokan karena tidak ada barang milik Robiah yang hilang. Nah, di sini Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan Adi ini sudah merencanakan aksinya karena Adi sudah mengintai Robiah dan membawa pisau saat pergi ke kamar kosnya Robiah. Jadi perbuatan Adi dinyatakan masuk kategori pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Adi pun terkena ancaman hukuman pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun karena aksi ini termasuk pembunuhan berencana. Nah, itulah tadi pembahasan dari kasus yang sangat memilukan yang menimpa Robiah. Semoga kita yang mendengar cerita ini selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dengan orang-orang seperti Adi. Nah, menurut kalian hukuman apa yang cocok untuk Adi? Dan tolong bantu like video ini supaya video ini tersebar ke teman-teman kita juga dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang suka mendengarkan kisah nyata juga.